Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, saudariku rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di majelis ini dalam rangka menambah keimanan kita bersama, mengokohkan keimanan kita bersama, dan mewaspadai dari hal-hal yang bisa menurunkan dan melemahkan iman. Tentunya kita di sini dalam rangka belajar bersama, thalabul ilm, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilm ini. Untuk kajian kitab kita ini, kitab Tajdidul Iman, ini tinggal satu bab pada pertemuan kali ini. Kemudian setelah itu khatam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita di dunia, di alam barzakh, dan juga di alam akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah, bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba. Tamu yang agung akan segera datang sekitar 4 bulan lagi. Kalau kita melihat para salafun as-soleh, para ulama dulu, ulama salaf, mereka untuk menyambut datangnya bulan Ramadan betul-betul mempersiapkan keimanan. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah dipersiapkan, sudah diperkokoh keimanan itu. Oleh karenanya, monggo, ini masih ada waktu sekitar 4 bulan. Kita perkokoh keimanan kita, kita kuatkan keimanan kita, kita tambahi dan kita perbarui keimanan kita. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu, kados ngeten iki. Kemudian dengan melakukan amal soleh. Ingkang kala wingi kemarin-kemarin mungkin kita terlena dengan tidur nyenyak di waktu malam. Mungkin saat ini untuk meningkatkan keimanan, dimulai lagi sholat tahajudnya, dimulai lagi sholat witirnya, kemudian membaca Al-Quran juga demikian. Mungkin kemarin-kemarin sibuk, sekarang bisa dimulai lagi untuk membaca Al-Qurannya, untuk meningkatkan keimanan tersebut. Kemudian sholat berjamaah, sholat 5 waktu, kemudian juga amal soleh yang lainnya seperti sedekah dan yang lain-lain yang dapat menambahi keimanan, maka kita tingkatkan, kita mulai saat ini demi menyongsong datangnya bulan Ramadan. Kalau iman itu sudah kuat, sudah menggunung di hati seseorang ketika datang bulan Ramadan, maka tentunya di situ seseorang akan betul-betul merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, menghadap betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya disitulah untuk menggapai pahala yang luar biasa, yaitu maghfiratullahi azza wa jal. Karena untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan syarat, yaitu penuhnya keimanan di dalam hati seseorang. Ketika seseorang berpuasa, maka di sini diperlukan untuk
penuh keimanannya, artinya di dalam hati seseorang tersebut hendaknya imannya betul-betul penuh sehingga mendapatkan pahala ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rasulullah SAW telah bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan apa? Dengan imanan, penuh keimanan. Lah kapan memenuhi hati kita dengan keimanan? Mulai saat ini kita tingkatkan, sehingga semakin lama semakin meningkat keimanan itu dan semakin penuh dalam hati. Ketika datang bulan Ramadan, ketika kita puasa, ketika kita qiyamul lail, dalam keadaan penuh dengan keimanan, sehingga kita menggapai maghfiratu Rabbina Azza wa Jal, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah, bab yang terakhir yaitu Qurana ussu, sahabat-sahabat yang tidak baik. Nah, ini masuk pada permasalahan apa? Masuk pada hal-hal yang dapat menurunkan keimanan seseorang. Perkara-perkara yang dapat melemahkan keimanan seseorang dari perkara eksternal, dari perkara luar daripada diri seseorang. Sebelumnya ada hal-hal yang dapat menurunkan keimanan ataupun melemahkan iman seseorang dari diri dia, internal dari diri dia, seperti kebodohan, seperti melakukan hal-hal yang mungkar, meninggalkan hal-hal yang wajib, niku saged melemahkan keimanan seseorang. Kemudian hal-hal yang di luar itu, di luar diri seseorang, telah kita pelajari kados godaan daripada setan, niki perkawis eksternal, di luar daripada diri seseorang. Kemudian ingkang nomor kali inggih punika ad-dunya wa fitanuha, dunia dan fitnah-fitnah dunia. Ini juga dapat melemahkan keimanan seseorang. Dan yang terakhir inggih punika Qurana ussu niki, yaitu teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik akhlaknya, teman-teman yang tidak baik dari sisi akidahnya, dari sisi muamalahnya, perilakunya, sikapnya. Ini dapat melemahkan keimanan seseorang. Temriki musannif Syekhuna Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala, beliau mengatakan qad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahdhiru min qarini su, yaitu peringatan agar kita menjauhi, ya, tidak berteman akrab orang-orang yang mana akhlaknya ataupun perilakunya tidak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu sesuai dengan, ya, akhlak ataupun agama temannya, kebiasaan temannya. Seseorang itu, ya, sesuai dengan ataupun sama dengan temannya, perilakunya, sikapnya itu sesuai dengan temannya, sama dengan temannya. Oleh karenanya, kalau kita itu ingin mengetahui, ya, kadar seseorang, maka dilihat teman-temannya itu siapa. Kalau teman-temannya orang yang tidak baik, ya dia pun tidak jauh dari teman-temannya itu. Tapi kalau teman-temannya itu baik, maka dia pun tidak jauh dari temannya tersebut. Rasulullah SAW sudah mengatakan hal ini jauh-jauh hari. Ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu sesuai dengan kebiasaan temannya. Falyandur, maka hendaknya dia melihat. Falyandur ahadukum,
maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu melihat man yukhalil, siapa yang dia temani itu, siapa yang dijadikan teman akrab itu. Dados mriki penting sekali memilih teman akrab. Kalau kita salah memilih teman akrab, maka dapat melemahkan keimanan kita, menjadikan kita ini seperti dia, cara berpikirnya sama kalian dia, mirip-mirip lah, 11-12, cara berbicaranya pun mirip-mirip dengan temannya. Kalau yang dibicarakan itu hal-hal yang negatif, dia pun demikian, kebiasaannya dengan temannya seperti itu. Jadi yang dibicarakan yang negatif-negatif saja. Berpikirnya juga demikian, cara berpikir pun mempengaruhi. Kalau teman-temannya tidak baik, maka cara berpikirnya pun tidak baik. Begitu juga sikap pun demikian. Ketika temannya sikapnya tidak baik, dia pun demikian terpengaruh. Bersikap yang tidak baik pula. Makanya Rasulullah SAW berpesan, fal yandur, maka lihatlah. Nah, siapa yang kamu jadikan teman akrab itu siapa? Maka di sini perlu adanya introspeksi diri. Nah, oh iya, ini kok perilakunya kok tidak baik. Ya jangan dijadikan sebagai teman akrab, karena itu sangat mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara berbicara, mempengaruhi cara bersikap juga. Oleh karenanya, kalau kita lihat hadis terkait dengan cerita 100 orang yang membunuh 100 orang. Niki hadis niki diriwayataken kalian Imam Muslim. Dados wonten tiyang sudah membunuh 99 orang. Mantun ngoten sudah punya niatan baik, pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya tenggene sang rahib, seorang ahli ibadah dari ahlul kitab. Dia ingin bertobat. Dia mengatakan, ya fulan, saya itu sudah membunuh 99 orang. Apakah jika saya bertobat diterima tobat saya? Jawabannya tidak. Membunuh 99 orang itu banyak, katanya. Akhirnya dia dibunuh menjadi genap 100. Setelah itu dia ketemu dengan orang yang alim, orang yang berilmu. Kemudian dia bertanya, jika saya bertobat, apakah tobat saya diterima oleh Allah? Nah, dijawab, ya, kalau kamu betul-betul bertobat taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala terima tobatmu. Kemudian disyaratkan hendaknya kamu hijrah dari tempatmu. Intalik ila ardi kada wa kada, pergi dari lingkunganmu itu. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budullaha ma'ahum. Pergi ke suatu tempat yang mana di sana komunitas lingkungannya orang-orang baik, maka tinggal di sana. Di tempat itu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah di sana, sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, jangan kamu kembali ke lingkunganmu, ke tempatmu. Fa innaha ardusu, karena tempatmu itu lingkungannya tidak baik. Fantolako, akhirnya dia pun pergi menuju lingkungan orang-orang baik. Tapi qadarullah, ternyata di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Disinilah dua malaikat ini berselisih. Satunya mengatakan, ini loh belum
melakukan suatu amalan baik dan belum nyampe ke tempat itu, satunya lagi mengatakan, loh dia itu sudah bertaubat. Nah, dan akhirnya diukur antara tempat, ya, tempat ke lingkungan yang baik itu, ya, diukur, kemudian perjalanannya dia dari tempat yang lingkungan yang tidak baik itu bagaimana, ternyata lebih dekat ke tempat yang lingkungan yang baik. Akhirnya dia dimasukkan ke orang-orang baik. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwasannya pertemanan itu juga mempengaruhi. Oleh karenanya penting kita memilih teman akrab itu teman akrab yang baik, yang soleh, kemudian yang putri juga cari yang solihah. Nah, kalau kita lihat kisah daripada Abu Thalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan pertemanan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, Rasulullah SAW di akhir hayat daripada Abu Thalib, Rasulullah mendatangi Abu Thalib pamannya, ingin mengajak beliau untuk masuk Islam. Dan saat itu beliau ternyata ditemani, di sampingnya itu ada teman-teman. Siapa teman-temannya Abu Thalib? Tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, kemudian juga di situ Abdullah bin Abi Umayyah, tokoh-tokoh kafir Quraisy waktu itu. Rasulullah SAW mendatangi pamannya, kemudian mengatakan kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti aku dengan kalimat itu aku akan membantumu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah ternyata tidak terima. Bilang kepada Abu Thalib, ya Aba Thalib, atakrahu millata Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Akhirnya dia pun diam, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW pun mengatakan lagi, ya am, qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah agar supaya nanti saya bisa membantumu, menolongmu di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Tetap saja Abu Jahal, kemudian Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Aba Thalib, atakrahu millata Abdul Muttalib. Terus mempengaruhi seperti itu, dia pun diam. Terus diulangi Rasulullah, terus dia pun seperti itu. Akhirnya Abu Thalib meninggal dunia, tidak mengatakan la ilaha illallah dan belum masuk Islam. Ini adalah pengaruh kuat pertemanan, pengaruh kuat, ya, perkawanan. Teman akrab yang tidak baik itu sangat mempengaruhi. Demikian pula dengan kisahnya Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Uqbah ibnu Abi Mu'aid ini tokoh kafir Quraisy juga. Nah, orang ini biasanya ketika setelah bepergian, bagusnya, baiknya, setelah safar itu mesti bikin masak-masak, ya. Kemudian ngundang tetangga-tetangganya, diajak makan bersama, seperti itu kebiasaan dia, seperti itu kebiasaan Uqbah ibnu Abi Mu'aid, seperti itu. Nah, kemudian dia itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengarkan pembicaraan Rasulullah, perkataan Rasulullah, ternyata beliau itu senang dengan
cara berbicaranya beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, senang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan sering duduk bersama Rasulullah, duduk-duduk bersama Rasulullah. Nah, ketika setelah safar, setelah bepergian, Uqbah ibnu Abi Mu'aid ini dia membuat makanan, ngundang tetangga-tetangganya. Nabi Muhammad SAW diundang. Ketika Rasulullah SAW datang, kemudian Rasulullah dipersilahkan untuk makan makanan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, saya tidak akan makan makananmu sampai kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Seperti itu. Kemudian dia pun mengatakan, silakan makan. Ndak, saya tidak akan makan sampai kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Setelah itu akhirnya Uqbah ibnu Abi Mu'aid ini ternyata betul mengucapkan hal itu di depan tamu-tamunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Akhirnya kabar berita itu menyebar dan sampai kepada Ubay ibnu Khalaf, teman akrabnya Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Ubay ibnu Khalaf ini tokoh kafir Quraisy juga. Ketika mendengar bahwasannya Uqbah ini telah mengucapkan syahadat dan masuk Islam, dia pun marah dan menemui siapa? Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Kemudian dia mengatakan, asobauta ya Uqbah, apakah kamu sudah memeluk agama Sobi'ah, sudah keluar kamu dari agama nenek moyangmu wahai Uqbah? Jawaban Uqbah, la wallahi ma sobautu, enggak, demi Allah aku tidak keluar dari agama nenek moyangku. Akan tetapi waktu itu aku dalam keadaan terpaksa. Ketika di depan orang banyak, kemudian dia mengatakan, Muhammad mengatakan kepadaku, aku tidak akan makan makananmu sampai engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Saya malu kalau dia keluar dari rumahku kemudian tidak makan makananku. Akhirnya aku pun mengatakan hal itu. Padahal sebenarnya awalnya dia itu senang dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Awalnya itu tertarik dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi ternyata karena pertemanan, teman yang tidak baik sehingga mempengaruhi seperti itu. Kamu sudah keluar ya dari agama nenek moyangmu. Kamu sudah masuk Islam ya. Dipengaruhi kados ngoten. Akhirnya dia pun mencari alasan seperti itu. Namun Ubay ibnu Khalaf dia tidak terima dengan alasan itu. Tetap aku tidak terima dengan alasanmu itu. Sampai kamu datangi Muhammad, kemudian kamu meludah di mukanya Muhammad. Akhirnya karena pengaruh pertemanan yang tidak baik, betul-betul didatangi Rasulullah SAW, kemudian diludahi mukanya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wallahi demi Allah kamu tidak akan keluar dari kota Mekah kecuali nanti aku akan potong lehermu. Kemudian waktu perang Badar, akhirnya dia pun jadi tawanan kaum muslimin. Kemudian dibunuh oleh kaum muslimin waktu itu. Nah, ini karena pertemanan yang tidak baik. Asalnya itu seneng kok. Asalnya itu ingin masuk Islam, namun karena pertemanan itu tadi, ternyata pengaruhnya pertemanan ini luar biasa. Dapat mempengaruhi, ya, kalau temannya tidak baik mempengaruhi yang tidak baik. Oleh karenanya Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala,
Beliau mengatakan, laisa lil mu'min an yaq'uda ma'a kulli man syaa. Tidaklah seyogyanya bagi orang yang beriman itu menjadikan teman akrab setiap orang. Jadi perlu, kalau menjadikan teman akrab perlu dilihat dulu, kata Rasulullah, falyandur, lihatlah siapa yang dijadikan teman akrab tersebut. Nah, karena hal itu sangat berpengaruh pada keimanan kita. Kalau teman kita itu baik, keimanannya baik, luar biasa, itu mempengaruhi kita. Sufyan rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, laisa ablagu fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Tidak ada pengaruh negatif ataupun pengaruh positif yang paling kuat bagi seseorang kecuali dari pengaruh seorang teman. Di situ, kalau temannya baik, insya Allah akan terpengaruh dengan kebaikan-kebaikannya. Kalau temannya itu tidak baik, jahat, maka dia pun terpengaruh sedikit banyak dengan kejahatannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, i'tabirun nasa bi akhdanihim. Nilailah manusia dengan sahabat-sahabatnya, sahabat dekatnya, sahabat karibnya. Siapa sahabat karibnya? Fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuh. Karena seseorang itu tidaklah bersahabat dekat kecuali dengan orang yang dia kagumi. Nek koncone akrabe mboten sae, berarti nggih mirip-mirip cara berpikir, cara sikap dan sebagainya seperti teman akrabnya itu. Dados mriki menunjukkan bahwasanya teman akrab ini sangat-sangat berpengaruh pada diri kita. Kemudian di antara madharat teman yang tidak baik adalah seseorang akan mendapatkan kejahatan dari teman tersebut. Kalau berteman dengan orang yang suka berbohong, teman akrabe orang yang suka berbohong, maka dia pun sedikit banyak pernah dibohongin. Kalau teman akrabnya itu adalah orang yang suka menipu, maka dia pun pernah merasakan ditipu oleh temannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengibaratkan teman yang tidak baik itu seperti halnya seseorang duduk dekat dengan tukang pandai besi. Berteman dengan tukang pandai besi, diubub sur ngaten nggih, mantun-mantun apine mawone nyala, kemudian besi ini ditutuki deng nek mendekat ngoten nggih kena percikane napa? Nggih, percikane niku wau, api niku wau. Nggih. Kemudian bolong-bolong nggih napa ne? Baju kita akan lobang-lobang karena kena percikan api tersebut. Atau setidaknya kalau tidak dapatkan madharat, nggih bajunya terbakar lobang-lobang itu tadi, setidaknya dia juga akan membau bau yang tidak sedap, mencium bau yang tidak sedap. Nah ini, jadi seseorang yang berteman dengan teman yang tidak baik, dia akan mendapatkan ketidakbaikan dia. Merasakan ditipu, merasakan dibohongi, atau setidaknya melihat perilaku yang tidak baik. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menurunkan keimanan seseorang. Keranten dia nggak enak sama teman akrabnya itu, kalau dia ngomong yang tidak baik, dia pun akhirnya ikut-ikutan ngomong yang tidak baik, sehingga imannya juga turun. Ketika temannya melakukan hal-hal yang di situ ada kezaliman, kemudian dia pun akhirnya ikut-ikutan, khawatir kalau dia dikatakan sok alim, khawatir kalau dia dikatakan wasok suci dan sebagainya, sehingga keimanan dia itu turun. Melihat kemungkaran yang dilakukan oleh teman akrabnya itu tidak dia ingkari. Nah,
Setuju-setuju saja, itu pun saged menurunkan keimanan seseorang. Berbeda halnya ketika orang itu berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Adapun ibu-ibu, teman-teman yang soleha misalnya, maka diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti halnya orang yang berteman dengan penjual parfum. Penjual parfum itu kalau berteman dengan penjual parfum, setidaknya mungkin akan dihadiahi parfumnya. Meskipun tidak dihadiahi satu botol, setidaknya mungkin dikengken napa jenenge nyoba, iki lho sampean coba baune iki lho. Nggih. Panjenengan nek ten kene toko parfum, padahal nggih ten mriku mawon. Aku takon, parfum ngene iki lho, baune enak ta? Oh iya iki lho, sampe delok dicoba digelendek tangan. Ambune wangi diusap-usapno. Ten masjid pun ambune wangi. Niku nek temenan berteman dengan tukang parfum ataupun penjual parfum. Nggih, dikasih parfumnya. Atau setidaknya kita pun bisa beli parfum tersebut. Atau kalau tidak, kita pun bau atau mencium bau yang sedap, bau yang harum. Itu setidaknya kita mencium bau yang harum. Dan ini di antara manfaat berteman dengan teman yang baik. Kemudian kebaikannya pun saged mempengaruhi kita, mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita dengan ibadah, dengan zikrullah. Itu teman yang baik itu mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, kita pun mendapatkan perlakuan baik dari teman yang baik itu. Kata-katanya jujur, dia pun amanah, kalau dititipi sesuatu amanah betul. Ketika kita bertamu ke rumahnya pun dia pun menghormati. Ikramud dhaif luar biasa. Kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dia. Tutur katanya pun baik, cara berpikirnya pun baik, sikapnya pun baik. Itu yang mempengaruhi kita. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan doa darinya. Temriku, ketika ketemu nopo ingkang disampaikan, assalamualaikum. Lho niki nggih doa, salam. Kemudian ketemu, gimana kabarnya? Barakallahu fiik. Lho niki nggih doa. Kemudian juga niki doa secara alaniyah, secara kelihatan. Di sana wonten doa-doa yang tersirat yang tidak disampaikan di depan temannya itu tadi. Ketika dia berdoa pun mendoakan teman-temannya kaum muslimin. Coba kalau kita lihat contohnya sekarang, kalau berteman dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, dia akan mendapatkan doa. Contoh nih, para sahabat Kanjeng Nabi, ketika berteman kalian Kanjeng Nabi SAW, mereka mendapatkan doa saking Kanjeng Nabi SAW. Keranten engkang ditemeni niku Kanjeng Nabi, tiang engkang sae kados Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu pun mendapatkan doa saking Kanjeng Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia, pahamkanlah dia terhadap agama, dan pahamkanlah dia terhadap Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kantuk doa saking Kanjeng Nabi SAW. Keranten temene Kanjeng Nabi. Anas bin Malik pun juga demikian, bantu Kanjeng Nabi, akrab kali Kanjeng Nabi, hidup kali Kanjeng Nabi, mendapatkan doa saking Kanjeng Nabi, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak harta dia dan perbanyak anaknya, berkahi hartanya, berkahi anaknya. Betul, di waktu hidupnya Anas bin Malik pun beliau bercerita, sekarang keturunanku, kata Anas bin Malik,
Saat ini antara anak dan cucuku, keturunanku semuanya totalnya ada 100. Beliau bilang seperti itu. Nah, niki tidak rugi berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian Abu Hurairah pun demikian. Ketika masuk Islamnya belakangan, beliau pun ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan sehingga mendekat kepada Rasulullah SAW. Tinggalnya pun di Sufa, di emperane masjid Kanjeng Nabi SAW. Sehingga tiap hari dia mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, bahkan mendapatkan doa saking Kanjeng Nabi SAW. Doa ini pun pripun? Allahumma ya Allah, Habib Ubaidaka hada wa ummahu. Ya Allah, jadikan hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, jadikan sebagai orang-orang yang dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman. Dan betul orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat, bahkan sampai saat ini pun ketika Abu Hurairah disebut mengucapkan radhiyallahu an, senang kalian Abu Hurairah karena beliau banyak menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kantuk doa niki doa secara lan-lanan, belum doa yang sirri yang dipanjatkan, yang mana tidak tahu mereka semuanya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat Kanjeng Nabi, nggih ngoten, antara yang satu dengan yang lainnya juga saling mendoakan. Ketika bertemu juga saling mendoakan, assalamualaikum, kemudian kata-kata barakallahu fiik, hayyakallah, ataupun yang lainnya, doa-doa yang kelihatan seperti itu. Kemudian di samping berdoa untuk teman-temannya secara kelihatan, di samping itu secara tidak kelihatan di belakang ketika berdoa juga mendoakan teman-temannya. Kados sinten? Abu Darda. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Qutul Qulub, Abu Darda beliau mengatakan, inni la ad'u li arba'ina min ikhwani fi sujudi. Sesungguhnya aku mendoakan untuk teman-temanku yang jumlahnya sekitar 40 orang dalam sujudku ketika aku sujud, waktu sholat tahajud, waktu sholat hajat. Abu Darda berdoa untuk teman-temannya, jumlahnya ada 40 orang. Usammihim bi asma'ihim, saya sebutkan namanya satu-satu. Subhanallah. Lala Ustaz kok ndongakno. Gitu. Lawak dhewe kan ya suwe sujud kaya ngono kok nyebutno situk-situk. Emange ana manfaat ndongakno kanca-kanca? Wonten manfaatipun. Kenapa? Kalau kita mendoakan teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita bidhohril ghaib, dengan tanpa sepengetahuan mereka, kita akan, doa kita itu akan diamini oleh malaikat dan kita mendapatkan doa dari malaikat. Niki Abu Darda sampun dawuh meriwayatkan saking Kanjeng Nabi. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslimin, tidak ada seorang muslim pun yad'u li akhihi, mendoakan saudaranya bidhohril ghaib, dengan tanpa sepengetahuan dia, illa qalal malaku, kecuali malaikat mengatakan kepada dia, walaka bimislih, bagimu juga seperti yang kamu mintakan kepada Allah untuk teman-temanmu itu, untuk saudaramu itu. Nek pengen mendapatkan rezeki ingkang kathah barokah, nggih jenengan dongaaken nggih saudara panjenengan ingkang sugih. Nggih. Mantun ngoten, nek pengen kantuk ilmu ingkang barokah, nggih jenengan dongaaken nggih orang-orang yang memang memiliki ilmu sehingga kita mendapatkan seperti ilmu mereka.
Lah temriki para ulama nggih ngoten. Kados Yahya bin Sa'id Al-Qattan niki ulama kritikus hadis. Ulama ilal, ulama jarh wa ta'dil yang meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau itu mendoakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inni la ad'ullaha azza wa jalla li Syafi'i. Sesungguhnya aku berdoa mendoakan sinten Imam Syafi'i fi kulli salatin, pada setiap salat, au fi kulli yaumin, atau di setiap hari, yakni lima fatahallahu azza wa jalla alaihi minal ilm, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada beliau, kepada Imam Syafi'i, ilmu wa waffaqahu lissadad, kemudian dikasih taufik oleh Allah sehingga beliau juga ingin mendapatkan ilmu kados ilmune Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah temriki dados penting dalam memilih teman akrab karena saged mempengaruhi. Pilihlah teman-teman yang baik, teman yang soleh, teman yang solehah, sehingga mempengaruhi kita kepada kebaikan. Kesolehahannya juga mempengaruhi kita, menjadikan kita ini orang-orang yang baik pula. Nah temriki beliau menyebutkan, wa mimma istajadda fi zamanina, pada zaman kita saat ini, terus beliau, terkadang seseorang niku berteman boten kok berteman ketemu kados ngeten iki, tapi ternyata pertemanannya adalah di dunia maya. Itu pun perlu selektif di dalam mencari teman. Begitu juga ketika searching di internet, buka YouTube, buka channel-channel YouTube ataupun di Facebook, video-video dan sebagainya, itu pun perlu selektif. Jangan sampai membuka konten-konten yang mana di situ ternyata wonten pengaruh-pengaruh negatif. Pengaruh-pengaruh negatif pada pikiran kita, pada keimanan kita, melemahkan iman. Lah niki nggih penting sangat, tidak hanya pertemanan di dunia nyata, tapi pertemanan di dunia maya pun demikian. Hendaknya berteman dengan teman yang baik. Dilihat dulu permintaan pertemanan menawi engkang gada Facebook. Dilihat dulu siapa sih ini. Dilihat rien temannya siapa saja, saged dikunjungi. Oh iki postingannya nopo mawon. Dilihat, oh kok baik-baik. Nggih. Monggo jadikan teman. Tapi kalau lihat postingannya kok sudah nggak bagus, kata-katanya kotor, kata-katanya tidak baik, postingannya kok nopo nggih tidak sopan dan sebagainya, video-video yang tidak pantas, maka di sini tidak perlu dijadikan teman. Atau kalau memang sudah dijadikan sebagai teman, tapi ternyata kata-katanya tidak baik di situ, ketika komentar dan sebagainya kok ini jadi masalah, ini ucapannya dan sebagainya tidak baik, maka di sini bisa dikeluarkan dari pertemanan. Ini kalau di Facebook ataupun yang lainnya di dunia maya seperti itu. Dados niki pentingnya supados kita semuanya itu selektif di dalam menjadikan teman akrab. Cari teman yang memang bisa menjadikan keimanan kita itu semakin hari semakin naik, semakin baik, kemudian menjadikan nopo jenenge sikap kita, ilmu kita, keimanan kita, mengingat tentang akhirat itu semakin luar biasa. Iku niku ingkang perlu dijadikan teman akrab. Nah temriki di akhir kitab niki beliau berdoa, kula wacaaken doanipun, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Niki monggo diamini. Wal mauta rohatan lana min kulli syarr wa as'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuqawwiya imanana wa yazidahu wa an yujaddida al imana fi qulubina wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih mohon maaf atas segala kekurangan. Sampun sakmanten kitab niki sampun khatam. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan ilmu dumateng kula panjenengan sedanten. Nggih, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.